Definisikan apa itu ijazah adalah dokumen tertulis yang dikeluarkan otoritas lembaga tertentu, dalam ini lembaga pendidikan, yang menerangkan ya kelulusan seseorang, bahwa seseorang tersebut telah menjalani studi atau pendidikan di lembaga pendidikan itu dan telah disahkan oleh lembaga yang bersangkutan bahwa dia telah lulus begitu. Ini ternyata banyak ditemukan jejak-jejak bahwa ini barang palsu gitu loh. Ada masalah font, ada masalah tanda tangan, ada masalah nama orang yang keliru ya, misalkan ya, Ahmad Sumitro menjadi Soemitro. Nah, hari ini yang dilakukan Rismon ya, Roy Suryo, Dr. Tifa, Rizal Fadil itu seperti ada pencurian, ada jejak-jejaknya. Dia berteriak, awas ada pencuri. Lah kok malah yang dilaporkan malah yang berteriak. Yang pencurinya malah pergi, dilindungi. Oh, saya yakin itu barang dia sendiri. Emang kamu tahu itu sertifikatnya atas nama dia? Enggak tahu juga. Tapi yakin, kenapa? Yang dia yang bawa. Iya, dia yang bawa dari rumah, itu kelihatan. Dibongkar itu rumah. Kan analogi sederhananya kan begitu. Artinya dalam kasus ini kalau kita mau bicara laporan polisi yang kerangkanya menegakkan hukum, harusnya yang dilaporkan adalah Saudara Jokowi. Karena dia yang diduga punya ijazah palsu. Entah dia yang memalsukan sendiri atau dia yang hanya menggunakan ijazah itu untuk kepentingan dia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita ini kan negara hukum ya. Betul. Jadi kita harus berikan perspektif hukum ya terhadap isu ini. Apalagi kalau kita bicara tentang ijazah palsu. Nah, sekarang kita awali apakah ijazah palsu itu sesuatu yang lumrah, wajar, boleh-boleh saja, atau satu pelanggaran. Apalagi pelanggaran itu bukan hanya pelanggaran yang bersifat administratif, tapi pelanggaran hukum yang bersifat pidana. Artinya ada konsekuensi hukumnya. Ada ancaman pidananya. Nah, kalau kita bicara ijazah palsu, ijazah itu sendiri itu kan dokumen kan ya. Dia dokumen tertulis. Betul. Kalau saya mau deskripsikan atau definisikan apa itu ijazah adalah dokumen tertulis yang dikeluarkan otoritas lembaga tertentu, dalam ini lembaga pendidikan, yang menerangkan ya kelulusan seseorang, bahwa seseorang tersebut telah menjalani studi atau pendidikan di lembaga pendidikan itu dan telah disahkan oleh lembaga yang bersangkutan bahwa dia telah lulus begitu. Maka disebut juga ijazah. Ijazah itu kan sudah diberi izin untuk menyatakan bahwa dia memiliki ilmu dari lembaga tersebut begitu. Nah, kalau kita bicara dokumen di dalam KUHP itu, orang yang memalsukan dokumen itu sebuah kejahatan. Bukan hanya memalsukan dokumen. Kalau memalsukan dokumen kan fisik dokumennya juga dipalsukan ya. Betul. Ada juga memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik pun itu juga sebuah kejahatan. Nah, makanya di KUHP itu ada pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen, juga pasal 266 KUHP tentang memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik gitu. Nah, hari ini kita bicara tentang ijazah palsu yang diduga dilakukan oleh Saudara Joko Widodo. Kemudian ada yang mengkritik ijazah itu dengan kemampuannya, ilmu yang dimilikinya, juga data-data yang diperolehnya. Nah, kemudian dia menyimpulkan ijazah Jokowi itu palsu. Gitu. Nah, kalau kita bicara ini sebuah kejahatan, perhatian kita itu kepada, misalnya saya kasih analogi ya, ada pencurian. Ada orang menyatakan awas ada pencuri. Perhatian kita kan harusnya kepada pencurinya, kita kejar, kita tangkap pencurinya. Bukan kepada orang yang memperingatkan awas ada pencuri begitu. Nah, hari ini kan kita hendak dijungkir balikkan logika akal nalar sehat kita ketika ada orang yang mengingatkan ini ada dokumen yang diduga palsu, kok kenapa justru yang dipersoalkan adalah orang yang mengingatkan, bukan orang yang tertuduh memiliki dokumen palsu. Artinya dalam kasus ini kalau kita mau bicara laporan polisi yang kerangkanya menegakkan hukum, harusnya yang dilaporkan adalah Saudara Jokowi. Karena dia yang diduga punya ijazah palsu. Entah dia yang memalsukan sendiri atau dia yang hanya menggunakan ijazah itu untuk kepentingan dia. Tapi apapun itu tetap bermasalah secara hukum, ya. Nah, alih-alih yang dilaporkan Saudara Jokowi, kok ini yang dilaporkan adalah
Dr. Roy Suryo, Dr. Isman Hasiholan, Rizal Fadilah, dan juga Dr. Tifa. Kalau saya bikin analogi kan tadi seperti ada orang yang mencuri ya, ada yang mengingatkan, yang dikejar-kejar malah yang mengingatkan, yang mencurinya dibiarin aja dengan alasan begini, oh itu barang dia sendiri kok. Lah kalau ngambilnya malam-malam ya kan, gelap gulita, terus ketahuan ada linggis untuk dongkel rumah, dia bawa barang, masa kita bilang husnuzon? Ya, oh itu barang dia sendiri, bukan mencuri, itu punya dia sendiri. Sama juga ijazah ini, kalau kita ya meyakini ijazah itu asli, nggak ada masalah. Ibarat pencurian tadi ya, bukan di tengah malam, bukan ada pintu yang terdobrak, bukan ada linggis tertinggal. Orang mengatakan itu pencuri, mungkin bisa kita katakan itu punya dia sendiri. Kan nggak mungkin malam-malam begitu. Sama juga, kenapa hari ini masyarakat ya yakin ijazah Jokowi itu palsu? Karena ditemukan bukti-bukti berseraan terkait palsunya ijazah tadi, gitu loh. Seperti kalau dalam kasus pencurian analoginya tadi, gitu. Sederhananya begini, yang tambah masyarakat yakin ijazah itu palsu. Kalau dia asli, kenapa nggak dikasih tahu saja, dikasih tunjuk? Kalau dia asli, kenapa kok dia khawatir, takut itu diperiksa secara forensik digital? Sementara bukti-bukti yang tercecer yang mengindikasi ijazah itu palsu banyak sekali. Yang diantaranya disampaikan bukan hanya berdasarkan data, tapi berdasarkan keahlian analisis forensik digital. Kalau bicara data, rujukan datanya kan ada dua. Yang primer skripsi Jokowi yang dipoto langsung di UGM, yang sekunder ijazah Jokowi yang diambil ya, dulu di-download dari sistem KPU. Itu kan semua di-upload di situ gitu. Yang kemudian beredar, bahkan terakhir dikonfirmasi itu punya Jokowi ketika salah satu politisi PSI mengupload ijazah versi aslinya ya, yang nggak berani juga diupload oleh Jokowi sendiri gitu loh. Karena kalau Jokowi sendiri kan bisa dianalisa gitu. Kalau ini kan dia bisa ngeles, ya itu bukan dari saya begitu. Nah ini ternyata banyak ditemukan jejak-jejak bahwa ini barang palsu gitu loh. Ada masalah font, ada masalah tanda tangan, ada masalah nama orang yang keliru, ya misalkan ya Ahmad Sumitro menjadi Soemitro. Nah hari ini yang dilakukan Rismon, ya Roy Suryo, Dr. Tifa, Rizal Fadilah itu seperti ada pencurian, ada jejak-jejaknya. Dia berteriak, awas ada pencuri. Lah kok malah yang dilaporkan malah yang berteriak. Yang pencurinya malah pergi, dilindungi. Oh, saya yakin itu barang dia sendiri. Emang kamu tahu itu sertifikatnya atas nama dia? Enggak tahu juga. Tapi yakin, kenapa? Yang dia yang bawa. Iya, dia yang bawa dari rumah itu kelihatan. Dibongkar itu rumah. Kan analogi sederhananya kan begitu. Nah, kenapa kasus ini tuh menjadi rumit, jelimet? Ada dua sebab utama. Apa itu? Sebab pertama dari sisi Jokowi yang tidak mau menunjukkan ijazah aslinya. Kalau dia tunjukkan selesai. Oke. Sederhana sekali. Sesimpel itu. Oke. Yang kedua ketidakhadiran negara. Negara nggak hadir. Masyarakat dibiarkan ya saling beradu argumentasi. Padahal kalau kita bicara tentang pemalsuan dokumen itu delik umum, bukan delik aduan. Tidak perlu ada laporan polisi yang namanya delik umum. Ya polisi harus bertindak, melakukan penyelidikan. Nah kalau nanti ditemukan pidana, meningkatkan menjadi penyidikan, baru menetapkan tersangka. Hari ini kan polisi nggak bergerak sama sekali. Wakil negara kan alat negara, dalam hal ini polisi sebagai alat penegakan hukum. Ya. Begitu loh. Kalau negara hadir, harusnya polisi segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap ijazah Jokowi, bukan terhadap orang yang membuat analisa itu gitu loh. Betul. Dan sebenarnya walaupun ini delik umum, nggak perlu ada aduan. Sebenarnya kasus ijazah ini sudah diadukan juga ke Bareskrim Mabes Polri oleh Rizal Fadilah dan yang lainnya kan. Tapi aneh, kasus laporan terhadap dugaan ijazah palsu Jokowi tidak ditindak. Yang mengkritik langsung bikin laporan, langsung keluar LP-nya. Di Jakarta Pusat keluar LP-nya, di Jakarta Selatan keluar LP-nya, di Polda Metro Jaya keluar LP-nya. Tadinya kan di Bareskrim nggak dikeluarkan, tapi disarankan ke Polda sama ke Polres, ditindaklanjuti, keluar juga LP-nya. Akhirnya kan kita sekarang kalau ada orang yang mengingatkan ada pencurian malah dianggap penjahatnya.
Lainnya kan membebaskan si pencuri, nyuri yang dia curi bisa yang lain-lain. Awalnya mungkin cuma nyuri ijazah, nanti bisa nyuri yang lain-lain gitu. Nah ini yang sebenarnya nggak sehat itu di situ. Gitu. Makanya karena kami tahu ini ada yang nggak sehat, ada masalah hukum. Apa yang terjadi dalam proses pelaporan itu bukan penegakan hukum, bahkan kami yakin itu pembungkaman, kriminalisasi, karena orang mengingatkan ada pencuri itu bukan kejahatan. Sama juga orang yang mengkritisi sebuah dokumen dan kemudian disimpulkan dokumen itu palsu berdasarkan analisa dan keahliannya, termasuk data yang dia dapatkan, itu bukan kejahatan. Tapi hari ini dipaksa dianggap seolah penghasutan. Padahal pasal penghasutan itu kan sebenarnya sudah dibatalkan oleh MK yang tadinya delik materi formil menjadi delik materi. Maksudnya kekuatan hukumnya baru mengikat kalau ada akibat gitu loh. Artinya akibat apa? Orang melakukan penghasutan dan orang yang dihasut melakukan kejahatan. Nah, ini kan kejahatan apa? Yang dihasut siapa? Dan nggak tepat, aneh ngawur orang berpendapat kok dianggap menghasut. Begitu, Bung Adi. Iya, Bang Ahmad Wazinuddin. Mungkin kita mundur ke belakang. Kita tahu semua bahwa ini menggemparkannya adalah setelah kunjungan Dr. Rismond dan kawan-kawan ke UGM kemarin. Kemudian berikutnya kunjungan TPO bersama Bang Rizal Fadilah ke rumah Jokowi, dan kita tahu kronologi ke rumah Jokowi kan setelah itu kemudian Jokowi mengeluarkan ijazahnya dan diperlihatkan kepada wartawan, dan kemudian setelah itu kuasa hukumnya yaitu anaknya Pak Oto Hasibuan dan kawan-kawan mendapatkan tugas dari Bapak Jokowi bahwa kemungkinan akan ambil upaya hukum oleh Pak Jokowi dan kuasa hukumnya sendiri. Tapi fenomena ini anehnya adalah Bang Ahmad Wazinuddin, orang-orang yang melaporkan ini justru tidak ada kaitan langsung dengan pemilik ijazah itu, dan justru ini adalah dari organisasi-organisasi yang lain dengan pasal penghasutan. Nah, menurut Bang Wazinuddin sebenarnya ada apa sih di balik ini semua, Bang Ahmad Wazinuddin? Iya kan saya udah bilang itu yang mengkonfirmasi Jokowi itu satu pengecut. Kedua tidak punya harga diri, ketiga memecah belah anak bangsa. Saya kira netizen bisa mengulik ya statement saya terkait itu di podcast yang lain lah. Saya cukupkan penjelasannya. Ya. Kedua, ini istilahnya kalau istilah orang Betawi itu jaga sembung bawa golok gitu. Gak nyambung. Nggak nyambung jangan nggak nyambung itu ya, nggak nyambung ini kan jaga sembung bawa golok. Kenapa? Yang meminta rakyat, yang dikasih tahu malah media. Kalau media itu nggak berkepentingan, sejak awal nggak ada tuh media yang menuntut Jokowi, Pak ayo dong perlihatkan ijazahnya, kan nggak ada satupun media. Yang ada masyarakat, terutama yang datang kemarin ke Sulu. Ada Rizal Fadilah, Kurnia Triroyani, ada Damai Hari Lubis, termasuk juga di Yogyakarta ada Roy Suryo, Rismond Hasiholan, Dr. Tifa. Itu yang jelas minta, dan banyak orang yang datang ke situ ya. Nah, kenapa kok yang dikasih tahu malah yang lain? Dan uniknya dikasih tahu tapi nggak boleh difoto gitu. Apa takut dianalisa nanti kalau difoto ya. Jadi ketahuan begitu. Kan itu mohon maaf, justru publik yang tadinya ragu ijazah Jokowi itu palsu makin yakin itu barang benar-benar abal-abal. Dan sebenarnya ini menunjukkan apa ya? Ya Jokowi itu seperti yang saya sebutkan tadi, yang ketiga ya. Yang pertama pengecut, yang kedua tidak punya harga diri, yang ketiga itu mengadu domba rakyat. Ini kan akhirnya kita ribut sama orang yang nggak ada kaitannya dengan ijazah. Coba saya tanya, kalau kita tanya, itu orang yang menamakan kelompoknya itu sebagai pemuda patriot Nusantara, apa urusan dia dengan ijazah Jokowi? Memang dia pemilik ijazahnya, memang dia yang mengeluarkan ijazahnya. Memang apalagi mereka yang bikinin ijazahnya, rasanya begitu. Kalau dia yang mengeluarkan ijazahnya kayak UGM, wajar lah. Kalau dia pemilik ijazahnya kayak Jokowi, wajar lah bikin laporan. Atau kalau mereka ya yang memalsukan ijazah, yang mesenin itu dulu kami yang pesan. Waktu kami pesan kata yang bikin sih asli. Makanya itu kami yakin asli. Nah, misalnya dia begitu, masuk wajar. Kalau mereka menjadi pelapor. Sama juga kayak yang dari Peradi Bersatu ini. Ini lucu, apa mereka bukan lembaga yang mengeluarkan ijazah itu, bukan juga yang memiliki ijazah itu, bukan pula orang yang terlibat dalam skandal ijazah itu gitu loh. Kok ikut
apa cawe-cawe yang nggak pada pokoknya. Nah polisi yang lebih lucu. Polisi yang lebih lucu. Iya. Di kasus ijazah palsu yang harusnya dia bergerak cepat untuk memeriksa, nggak diperiksa, ini dianggap nggak kejahatan pemalsuan ijazah ini. Di giliran orang bicara menyampaikan pendapat, ada lapor bahwa pendapat itu dianggap penghasutan, buru-buru diterima laporannya. Nggak adil kan polisi seperti ini. Jadi negara ini mau dibikin apa gitu. Makanya insya Allah hari Rabu tanggal 30 April 2025 bertempat di Aula Gedung Juang Jakarta, kita insya Allah akan konferensi pers untuk memberikan pembelaan hukum kepada pejuang-pejuang kita ya, tokoh-tokoh kita ini, kepada Pak Roy Suryo, Pak Rismon Hasiholan, juga Pak Rizal Fadil, termasuk pada Dokter Tifa. Begitu Bung Ari. Sebelum berakhir nih Bang Ahmad Rosinuddin, jika kasus ini terus berlanjut, yang pertama Jokowi tidak mau memperlihatkan ijazahnya dan menunjukkan ke publik. Terus yang kedua bahwa ini kan dugaannya ini pelaporan ini akan terus berlanjut ini. Dan kalau kedua-duanya ngotot dan tidak ada jalan keluar, kira-kira gimana ini Bang Ahmad Rosinuddin? Apa langkahnya yang akan dilakukan oleh teman-teman? Sebilang memang negara harus hadir, Pak Prabowo harus hadir. Pak Prabowo harus perintahkan penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk menyelidiki kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini. Segera panggil Jokowi, segera minta dokumen itu, dan penyidik punya kewenangan untuk menyita dokumen itu. Segera lakukan tes laboratorium forensik terhadap dokumen itu. Segera cari ahli untuk mendeskripsikan dokumen itu, selesai gitu. Karena kalau kita minta Jokowi yang nunjukin ijazahnya, kayaknya nggak mau, dia ketakutan ijazah abal-abalnya ketahuan, mungkin begitu kan. Tapi kalau itu juga tidak dilakukan, ya sudah, kita serahkan pada publik untuk menilai. Memang kita ini yatim selama ini. Kita rakyat seperti nggak punya pemimpin, nggak punya negara, nggak ada pemerintahan, ibaratnya begitu. Masing-masing bertarung sendiri gitu. Tapi kalau bagi masyarakat sebenarnya akhirnya ya mereka nggak butuh lagi vonis pengadilan. Akhirnya semua rakyat memvonis, oh memang saudara Jokowi ini ijazahnya palsu, begitu. Akhirnya kan rakyat berpikir begini ya, dan akibat hukumnya cukup panjang ya. Ketika kemudian Pak Jokowi tidak mau memperlihatkan ijazahnya, terus kemudian dari pihak UGM juga bersikeras bahwa itu adalah asli katanya ya, kata pihak UGM. Kemudian rakyat ini mengatakan bahwa ini adalah palsu. Sementara akibat hukumnya kan kalau kita tarik ke belakang bahwa Pak Jokowi pernah memimpin Indonesia. Kemudian dia mengeluarkan kebijakan-kebijakan produk hukum. Kalau kemudian itu palsu kan efek buruk. Nah inilah yang mungkin menjadi dilema ya. Dan kalau kemudian kita ikuti akhirnya nggak ada habisnya kalau seperti itu Bang Ahmad Rosinuddin. Apakah nantinya ini akan sampai Pak Jokowi mohon maaf meninggal akan terus menjadi misteri, dan kalau kemudian ini sampai pada akhirnya semua yang mempertanyakan ijazah palsu ini justru akan menjadi diskriminasi. Nah kira-kira langkah atau apa yang akan dilakukan oleh teman-teman ini Bang Ahmad Rosinuddin? Saya kira kita gampang saja kok, karena rakyat itu tidak punya kewenangan, ya paling dia hanya meyakini saja, hanya berpendapat berarti satu yang mereka yakini, ijazah Jokowi ini palsu. Kedua, mereka meyakini negara ini memang nggak peduli terhadap kejahatan. Lah kenapa? Lah wong itu jelas kejahatan, pemalsuan dokumen. Terus yang ketiga, ke depan kalau negara punya hajat, males lah saya yang terlibat. Karena kita dilibatkan hanya untuk kepentingan mereka berkuasa. Begitu mereka sudah berkuasa, ternyata tidak amanah terhadap apa fungsi dari kekuasaan, fungsi negara. Jadi kalau misalnya ada fenomena golput nanti makin tinggi, makin emoh masyarakat membersamai kekuasaan, terlibat dalam urusan konstitusional, yaitu karena dipicu oleh tindakan negara yang tidak meramut rakyatnya secara benar, menelantarkan rakyatnya, tidak memperhatikan hajat rakyatnya, membiarkan keadilan tercerabut dari rakyat, membiarkan kezoliman merajalela. Ya, tapi kemudian akan muncul arah baru saya kira ya, karena masyarakat kemudian akan berpikir kalau begini apa ya yang terbaik untuk kita, negeri kita, bangsa kita.
Ya biarlah nanti waktu yang akan menjawab, dialektika sejarah yang akan menjawabnya. Yang jelas kita itu hanya melakukan amal sesuai dengan apa yang kita hadapi gitu. Ya seperti fikih saja, fikih itu muncul hukumnya kalau ada faktanya. Nggak usah ngarang-ngarang dulu begitu. Ya udah begitu. Oke, Bang Ahmad Hasanuddin, terima kasih. Dan saya pikir perlu kita tegaskan tadi bahwa besok hari Rabu tanggal 30 April 2025 akan ada acara konferensi pers ya. Insya Allah. Konferensi pers perlawanan dari keempat orang yang dilaporkan, yaitu Bapak Rismon, Bapak Roy Suryo, Bapak Rizal Fadila, dan Ibu Dr. Tifa. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.